Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Adawiyah dari kelas 2B dengan NIM 2020A1H067, yang dimana saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Selanjutnya, rumusan masalah pada makalah saya yaitu 1. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, pengertian ideologi Pancasila. Yang ketiga, ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. Adapun tujuan makalah saya yaitu 1. Untuk mengetahui sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian ideologi Pancasila. Yang ketiga, untuk mengetahui ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. Adapun pembahasan dari makalah saya yaitu tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata yaitu Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keutamaan penyusunan dalam ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman kembali sejarah lainnya Pancasila bagi Indonesia merupakan hal yang penting dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi. Pada tanggal 1 Juni dan 1 Oktober di negara Republik Indonesia merupakan dua hal yang sangat penting dan paling bersejarah yang sangat berharga bagi perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sesuai fakta, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai tanggal terbentuknya Pancasila, bahwa sesungguhnya pada 1 Juni itu 1945 Bung Karno bukanlah pencetus maupun pencipta Pancasila. Ia hanyalah membentuk atau mengingatkan kembali ideologi yang sudah lama berkembang di kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu kala. Fakta ini memiliki bahwa Pancasila terbentuk jauh dari sebelum 1 Juni 1945. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan. Yang dimana pada isi Piagam Jakarta diubah pada sila pertama atau menghilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Landasan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Yang kedua atau yang B, pengertian ideologi Pancasila. Ideologi merupakan pengarahan atau pengucapan terhadap suatu hal yang terumus di dalam pikiran. Di dalam tinjauan terminologis, ideologi is manager of content of thinking characteristics of an individual or class, yaitu artinya langkah hidup atau perilaku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat spesifik dari seorang individu atau satu kelas. Yang dimana Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku atau tertutup, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, serta dinamakan perkembangan inspirasi masyarakat,
Pengertian dari ideologi Pancasila adalah pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hal perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok seperti ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Yang terakhir atau yang C, peran ideologi Pancasila membangun kesejahteraan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejahteralah ialah aman, sentosa, dan makmur. Menurut Wikipedia, sejahtera merupakan kondisi yang baik, situasi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera memiliki kunci kesejahteraan. Di dalam Islam, kunci kesejahteraan penduduk itu adalah iman dan takwa. Iman dan takwa dasar dari kesejahteraan, sedangkan berdasarkan kemaksiatan merupakan kesejahteraan yang sama dan sementara. Kesejahteraan masyarakat yang akan selalu menjadi prioritas atau lantas terpinggirkan oleh mengedepankan politik kekuasaan. Demikian peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu 1. Ideologi Pancasila sebagai arahan nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas. Arahan nyata di dalam masyarakat luas akan menjunjung harga diri, harkat dan martabat sebagai bangsa yang sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian. Yang kedua yaitu Pancasila mempunyai tujuan dan nilai-nilai luhur yang mempunyai ciri-ciri masyarakat yang beradab, bermutu, dan berdemokrasi dan berbudaya. Yang ketiga, Pancasila yang berfalsafat dasar, yaitu peningkatan tujuan reformasi atau mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerintah yang berwibawa, bebas KKN, dan melaksanakan otonomi daerah. Yang keempat, ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khususnya untuk pemacu upaya pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejahtera, dan berbudaya. Yang kelima yaitu Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Pancasila dijadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Ada pula nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua masyarakat yang memeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk perkembangan Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung isi atau nilai persamaan atau sederajat maupun hak dan kewajiban, cinta mencintai, menghormati, keberanian membela kebenaran dalam keadilan, toleransi, dan gotong royong. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, mengandung inti persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang merupakan faktor pengkait atau menjamin keutuhan atas dalam atau dasar kebinekaan tunggal ika. Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menunjukkan bahwa kedaulatan atau berada di tangan rakyat yang mewujudkan atau persatuan nasional yang nyata. Yang kelima atau sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, gotong royong dalam suasana kekeluargaan, tangan kerja untuk bersama-sama mewujudkan atau meratakan keadilan sosial.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sikap positif Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sikap yang dapat diartikan atau baik dalam menanggapi sesuatu. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dalam sikap, tindakan, dan perilaku sehari-hari dapat kita amati atau dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan dari makalah saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.